Bapak Ibu yang sudah mewakafkan ini di jalan Allah, mudah-mudahan kita akan ketemu dengan pahala, ketemu dengan pahala kita nanti di akhir. Saya bersama para jamaah ingin meneruskan tongkat estafet Wali Songo, tongkat estafet para ulama, tongkat estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina, mengkader agar supaya santriwan santriwati menjadi ulama. Tidak bisa dibayangkan satu santri yang jadi ulama dapat mengeluarkan ribuan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Satu santri yang menjadi ulama dapat mengangkat derajat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu santri yang jadi ulama dapat menjadikan pahala yang terus mengalir buat kita semua, bagi yang kontribusi mendoakan pikirannya, jeripayahnya, ilmunya untuk pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Mudah-mudahan niat kita semua yang lurus, yang ikhlas, yang istiqomah membantu perjuangan agama. Intang surullah yang surkum, siapa yang membantu perjuangan agama Allah, maka kalian semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahullahu yaumal qiyamah minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa kanu fi jannatin na'im. Kita akan bersama Rasul, siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan kita semua. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, masuk surga berbondong-bondong. Amin ya rabbal. Udah Bu, nggak usah diterusin. Air mata sudah mengalir bercucuran deras. Tanda bukti cinta. Air mata itu tanda bukti. Fa kaifa tungkiru anna hubban ba'da masyahidat biha udulud dam'i was-saqami. Bagaimana kau bisa pungkiri adanya cinta kalau air mata dan kegelisahan sudah menjadi bukti bahwa cinta itu ada. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi faqad qasada ardatan min riyadil jannah. Barang siapa yang menyediakan tempat untuk dibacakan maulid Nabi, maka Allah sediakan tempat di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lanjut, Habib Bandal Mahbub akan menjelaskan lebih detail bagaimana perjuangan para ulama, para wali songo, perjuangan para nabi dalam menjalankan syariat agama ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ja'alallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasara da'watana wa ma'ishatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyyatana wal ladzina
ينظرون إلينا ويسمعون كلامنا بهداك اهدنا واهدهم بهداك اهدنا واهدهم بهداك يا الله رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا واجعلنا وزيرا من أهلنا وأتباعنا وسلطاننا وأوليائك وعلمائك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sultanul Awliya. Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nabiyil kiram thumma ila ruhil jamil anbiya wal mursalin wa khadam syara'ihim wa arwahi ummahatil mu'minin wa ahli baitir rasul itaratir rasul wa dhurriyyatir rasul wa khulafar rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyatus sahabati wal qarabati min at-tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bisani ila yaumiddin alayhi wa rahmah. ثم إلى الرحجة من العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين لما كانوا خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين أي الإمام الحنفي والإمام المالكي والإمام الشافعي والإمام الحنبلي إلى حضرة السلطان الأول سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني ولمشايخنا عن سلسلة طريقة النقشبندية العليا خصوصا الإمام طريقة وبيت الخليقة الشيخ مولود النقشبندي محمد بن الأويس البخاري وشيخ عبد الخالق الغجراني وشيخ عبد الله فائز الدغستاني وسلطان الأولياء شيخ محمد ناظم على الحقاني خطب العرب بالله مولانا الشيخ المقباني والأستاذ والسادة والصديقين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وخالاتنا وقربائنا وأحبائنا وجميع أهلنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات خصوصا لأولياء التسعة في بالجاوي خصوصا حضرة الشيخ شريف هداية الله من حضرة الشيخ قرة الشيخ سلطان مسجد بنتر الشيخ عبد الرحمن بعلوي ولأرواح جميع مؤسس نهضة العلماء ولجميع جامعتنا الذين كانوا في هذا المجلس لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها السادة والسادة الأعزاء والفضلاء yang kami cintai, Kiai Heri Fadli sebagai Khadimul Ma'had, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan ilmu, amal, dan juga segala apa yang diperjuangkannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para muallim wal muallimah yang dirahmati Allah, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat, para pejuang NU, muslimat, GP Ansor, Banser, Fatayat, GPPNU, Ibnu, Pergunu, Pagar Nusna, Pagar Nusa, Lesbumi, JRA, dan segenap banong-banong NU yang hadir pada saat ini, yang tetap teguh memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga NKRI. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayalah yang beruntung saat ini ngumpul bareng bersama beliau, orang yang alim, soleh, bersama guru-guru yang hadir pada saat ini. Jamaah sekalian, insya Allah saya juga niat tabarukan kemari, ngalap berkah, ngumpul bersama orang-orang yang faqih, terutama di Jalsah Fuqaha, tempat duduknya orang-orang faqih, berkumpulnya orang-orang faqih di sini. Tadi sudah dijelaskan sebagian keterangan-keterangannya, makalahnya, dan memang nyata keadaannya. Bahkan kita datang kepada orang-orang faqih, kepada orang-orang alim dengan tujuan untuk menimba ilmu dari mereka, itu perintah Allah. Jadi kalau orang berkata bahwa bekerja ke pabrik itu masuk kategori jihad, kalau niatnya lillah, nyari rezeki yang halal, ke kantor begitu pula, ke pasar begitu pula, insya Allah dikategorikan jihad kalau memang niatnya untuk mencari nafkah yang halal. Tapi tentang jihad ini, terlebih maju ke medan laga untuk membela agama, membela keadilan. Jangan atas nama agama
tapi justru menghilangkan keadilan, malah asobiyah yang ditegakkan. Apa asobiyah? Fanatik buta. Banyak orang-orang saat ini yang mengatasnamakan agama tapi ujung-ujungnya asobiyah, fanatik buta. Itu yang kita khawatirkan. Tentang jihad saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bagaimana kedudukan jihad dan thalabul ilmi. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ وَمَعْنَاهُ. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin seluruhnya maju ke medan laga, tapi selayaknya ada beberapa orang dari setiap firqah, dari setiap golongan, dari setiap kelompok, dari setiap kabilah, dari setiap kaum, yang mereka pergi liyatafaqahu fiddin, untuk mempelajari agama. Jadi tidak selayaknya bahkan seluruh muslimin maju ke medan laga. Harus ada orang yang justru konsen untuk mempelajari agama. Supaya apa? Supaya kelak jika mereka kembali kepada kaumnya, mereka akan memberikan peringatan kepada kaumnya. Kenapa pentingnya ilmu? Bukan tidak penting jihad fisabilillah, karena hakikatnya mencari ilmu pun masuk kategori jihad yang paling utama. Bahkan afdalu min alfi syahidin, lebih utama dibandingkan 1000 kematian syahid. Lebih utama dibandingkan menengok 1000 orang yang sakit, atau 1000 kali kita menjenguk orang yang sakit. Lebih utama dibandingkan kita memulasara jenazah 1000 jenazah, atau kita memulasara 1000 kali jenazah. Lebih utama. Karena banyak orang-orang yang jihad tapi tidak dilandasi ilmu, hanya nafsu yang ada, justru keluar daripada konteks jihad itu sendiri. Dulu zaman Rasul, ketika beres peperangan, Rasul perang itu bukan memaksa orang supaya jadi Islam, bukan. Rasul perang itu menegakkan keadilan. Bahkan tentang keadilan, bagi siapapun yang menentang keadilan, yang melanggar aturan, melanggar hukum, Rasul akan menegakkannya. Inilah idealismenya Rasulullah. Bahkan beliau berkata, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha." Andaikan putriku sendiri yang mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya dengan tanganku. Inilah keadilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam suatu peperangan, ketika beres perang, di absen si fulan, kata para sahabat, syahid. Kemudian di absen yang lainnya, si fulan, kata sahabat, syahid. Aku menyaksikannya, ia syahid. Kata Rasul, finnar, di dalam neraka. Kemudian bingung para sahabat. Di absen nama yang lainnya, si fulan, syahid. Kata Rasul, finnar, dia juga dalam neraka. Bingung sahabat, akhirnya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang meninggal di peperangan di medan laga untuk membela agama, tapi engkau katakan mereka masuk ke dalam neraka, padahal kami menyaksikannya ya Rasulullah. Maka Rasul tersenyum seraya menjelaskan, kalian nggak tahu, nggak ngerti. Yang satu memang mati bareng sama kita di medan laga, dia mati. Tapi sebelum berangkat, tujuan berangkatnya itu untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang. Jadi alih-alih mendapatkan harta rampasan perang,
alih-alih jadi orang yang punya dapat keuntungan duniawi, malah yang ada kematian yang dia dapatkan. Maka karena tujuannya yang salah, maka dia tidak dianggap syahid walaupun mati bersama-sama dengan kita dalam perjuangan. Oh gitu. Yang satu gimana ya Rasul? Aku menyaksikannya dia mati oleh senjata lawan. Kata Rasul, dia memang tertusuk oleh senjata lawan, tapi dia tidak sabar untuk menerima rasa sakit tersebut. Kemudian dia hujamkan senjata tersebut lebih dalam lagi, dia tusukkan lebih dalam lagi, sehingga dia pada saat itu membunuh dirinya sendiri. Dia tidak sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia juga sebelum dia berangkat, niatnya ingin disebut sebagai seorang yang mati syahid. Makanya Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan salah satu syarat mati syahid adalah seseorang itu ketika mau pergi ke medan laga, niatnya bukan mau mati. Jadi kalau ada orang pergi ke medan laga, walaupun atas nama bela agama, niatnya mau mati, maka itu haram, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena kalau setiap orang muslim maju ke medan laga, semuanya mau mati semua, nah orang Islam siapa yang akan melanjutkan perjuangannya? Betul tidak? Siapa yang akan melanjutkan perjuangannya? Mati kabeh. Jadi wong Jawa entek kabeh. Saya FKB cek Sunda ama. Nah orang dia naon bahasana? Bahasa Tambun, orang naon bahasana Tambun? Betawi. Jadi jika ada di zaman kini ada orang mengatasnamakan jihad di jalan Allah, nyatanya jihad di jalan tamrin, maka dia tidak masuk kategori orang yang mati syahid, tapi mati sangit. Mati sangit. Apa itu mati sangit? Orang Jawa bilang mati sangit. Mati terbakar, bau gosong. Ya, bau sangit. Iya, apalagi jika atas nama jihad tujuannya syahwat, bukan jihad tapi syahwat. Alih-alih dia jihad, ternyata tujuannya ingin mendapatkan istri dari kalangan bidadari sebanyak 70 bidadari nanti di surga. Makanya kalau diperhatikan, diteliti, teroris-teroris yang suka meledakkan diri dengan bom bunuh diri, itu kemungkinan besar istrinya nggak cantik. Istrinya nggak cantik. Ya, jadi kompensasi dapat istri nggak cantik, akhirnya dia nyari lagi, ya, istri 70, karena dia selama ini menahan syahwatnya. Mungkin dia tidak merasa senang terhadap istrinya. Istrinya mungkin kurang menawan, kurang menarik. Mungkin saat ke pengajian menor, pakai pakaian bagus, parfum yang mahal, kemudian juga pakai pondasi. Iya kan, ibu-ibu ini rata-rata pada pakai pondasi kan mukanya. Iya, semen, pasir, dicor tuh mukanya. Foundation bahasa Inggris, bahasa Indonesia pondasi. Iya kan? Goyoan foundation makan teri. Pakai pondasi, wah, dicat merah, ya kan? Pakai eyeshadow, lain sebagainya. Pakai eyeliner, padahal mah haram. Tapi saat di rumah, rambut cawig wig, buuk nggak bendul, ya, nggak disisir acan, karena nggak kebeli. Tugas suami beliin sisir mah pak, bukan istri mah make, betul gak bu? Tugas suami nyari duit, istri tugasnya ngabisin duit. Setuju? Wani piro. Kemudian pas di rumah istri, kalau sekarang ke pengajian, ke pasar, ke kondangan, pakaian yang bagus, yang mahal. Pas di rumah ketemu suami, daster soek. Nah, itu nyata, ya.
lingerie yang bagusan. Ngerti lingerie? Dia ngerti lah, gaul kita lah. Iya. Nih saya kasih tahu Kiai. Bukan ngajarin ya. Gini-gini, saya kadang beliin lingerie buat istri. Tuh Bu, makanya Pak, kita suami itu kalau kita punya harapan istri kita menarik untuk kita, ya kitanya yang harus bisa dandanin istri, benar gak? Setuju? Setuju? Rekening Mandiri 1320005143533. Jangan lupa. Ibu setuju. Karena memang di dalam Al-Quran mereka ini dianalogikan sebagai sawah, ladang. Mereka itu ladang sawah kalian. Apa yang muncul dari sawah tergantung petaninya yang punyanya, betul tidak? Kalau petaninya pengen murah, beli gabah yang akan jadi bibitnya yang jelek-jelek, tapi pengen panen hasilnya montok-montok, jangan harap, itu mimpi namanya. Mimpi. Pengen istri montok, semoks, denoks, monohoks, nyelekok, tapi jarang ngasih makan ke istri yang bergizi, jangan harap Pak. Yang ada istri pasti jarang di rumah, alih-alih ke pengajian ternyata bawa kresek atau kantong yang gede buat masukin nih ke dalam kresek. Nyata di TikTok banyak, bener gak? Pakai TikTok, saya enggak pakai TikTok, cuma selewat doang lihat. Ibu-ibu gaya pakaiannya ginding banget, menor luar biasa, cantik, montok, senang ke kondangan kehajatan, apalagi pengajian, karena dikasih tahu sama Pak Kiai makanan di tempat maulid barokah, 1000 keberkahan diturunkan, 1000 keburukan penyakit akan diangkat, kata Kiai barokah. Pas di tempat muludan itu disediakan, apalagi bagian bunyai di depannya itu banyak banget buah-buahan. Alih-alih khusyuk istiqomah sampai akhir acara, ternyata mau ngambil buah-buahan. Nyata itu begitu ada kan Bu? Banyak ternyata ngaku jujur alhamdulillah. Ini peringatan buat bapak-bapak, berarti selama ini ibu-ibu jarang diajak piknik. Kalau piknik kan biasanya pulang piknik suka jajan, ya kan? Ada oleh-oleh. Nah ini istrinya disuruh jadi tuyul, pulang supaya bawa makanan. Sono lu pergi menggawe, suami di rumah jaga api, bukan lilin, hudud baik. Istri suruh budalan semua, pulang-pulang suruh bawa makanan dari tempat mulut dan tempat pengajian, ya. Berarti bapak itu sama dengan tukang ngepet Pak, nggak ada jauh bedanya. Yang kita khawatir kalau ngepet ke bangunan yang belum jadi kayak gini, kalau ngepet ke area perumahan-perumahan mewah, bangunannya licin-licin, aman. Kalau ngepet ke pesantren yang belum jadi, baru diaci, bahkan belum diaci, baru diplester, pas digosok-gosok kan baret-baret. Ya. Nah, ini penting sekali. Jadi istri kalian adalah sawah ladang kalian. Maka bagaimana rumah tangga itu bisa kuat, kemudian membuahkan anak-anak yang tangguh, yang soleh dan solehah, tergantung bagaimana kita bisa membahagiakan istri kita. Al-ummahat imadul bilad. Jangankan rumah tangga, negara saja bisa goncang karena emak-emak. The power of emak-emak. Hidup emak-emak. Karena yang hadir kebanyakan emak-emak, saya ngalah emak-emak aja nih, biar transferannya banyak. Negara kalau
wanitanya, kaum wanita di suatu bangsa, di suatu negara, mereka tidak terdidik dengan akhlak, hanya disuruh nungguin tungku saja, urusan dapurnya saja. Apalagi suami tidak memberikan nafkah ilmu kepada keluarga, kepada sang istri. Bagaimana mungkin istri yang diberikan amanah mengurus anak di rumah bisa mendidik anak menjadi orang-orang yang soleh dan soleha? Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu merupakan tempat pendidikan yang pertama. Makanya jangan kita aneh kalau ada santri yang dititipkan ke pesantren, kemudian masih ada yang bandel-bandel. Karena apa? Dianggap pesantren oleh sebagian orang tempat pembuangan. Beda dengan zaman dulu. Kalau dulu tujuan utama nitipkan anak ke pesantren, walaupun orang kaya. Sekarang mah kalau anak sudah susah diurus, baru titipkan ke pesantren. Pak Yai, emang tempat pembuangan sampah apa? Begitu. Jangan salah kita menata hidup. Jangan nunggu anak bandel kemudian kita masukkan ke pesantren. Apalagi pesantrennya pesantren tradisional, bukan boarding school. Kadang ada orang kaya mau mesantrenin anaknya tapi ke boarding school. Saya mau cari pesantren yang kira-kira anak saya tidurnya pakai spray, pakai bed, kemudian makannya pakai catering, kemudian pakaiannya dicucinya pakai laundry. Itu bukan pesantren, Bu, itu apartemen. Pesantren tempat mendidik anak bukan hanya supaya pinter, lebih utama adalah supaya membuat anak menjadi benar. Karena kata Mbah Maimun, membuat pinter orang yang sudah benar itu mudah, tapi membuat benar yang pinter itu sulit. Karena apa? Seringkali orang pinter malah justru keblinger, ya kan? Kadang diberikan nasihat ngelawan yang ada. Siapa lu? Gue lebih pinter dari lo. Contoh begitu kan? Nah, itu nyata dalam kehidupan. Maka didiklah anak-anak kita di rumah oleh orang tuanya terlebih dahulu, karena mereka lebih merekam apa yang dididikkan oleh orang tua, yang dicontohkan oleh orang tuanya. Maka nafil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua bisa nurun kepada anak. Apa? Bukan hanya harta, bukan hanya kedudukan, tapi karakter itu lebih mudah. Makanya ketika mencari pasangan hidup jangan asal. Kata baginda Rasul, ikhtaru linutafikum fa innal irqadassasun. Carilah, pilihlah, ya, disuruh milih bukan nyari, tapi pilihlah oleh kalian. Ikhtaru, pilihlah oleh kalian. Jadi ada ikhtiar, nyari dan memilih. Apa yang dipilih? Tempat-tempat nutfah kalian, tempat-tempat sperma kalian. Laki-laki punya nutfah, punya sperma. Perempuan punya nutfah, punya sperma. Artinya pilihlah pasangan hidup kalian yang akan menumbuhkan buah hati kalian. Karena apa? Fa innal irqadassasun, karena keringat itu meresap. Artinya apa? Karakteristik seseorang bisa nurun kepada anak-anaknya. Orang tuanya keras kepala, anaknya nggak mungkin lembek kepala. Benar gak? Ya ada ininya, ada batok kepala. Orang tuanya lembut, anaknya nggak mungkin yang kasar-kasar, pasti lembut juga. Ya, lembut gitu maksudnya, karakternya, bukan lembut dedemit, bukan. Jadi nurun ke anak. Akan tetapi tentang ilmu itu bukan bin nasabi. Al ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ada makalah seperti itu. Ilmu bukan karena nasab, tapi ilmu harus dikasab. Ilmu harus diperjuangkan mendapatkannya. Maka jangan kita mentang-mentang turunan kiai, jangan mentang-mentang turunan habaib, turunan Rasulullah. Kalau ternyata nggak mau ngaji, ya bodoh tetap. Habaib turunan Rasulullah, Rasul alim, habaib juga harus mewarisi sifat dan ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keturunan Rasul itu ada beberapa istilah. Asalnya Sayyid.
Sayyid, belum dikenal istilah Habib. Istilah Habib itu disematkan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu an. Dulunya Sayyid karena baginda Rasul sendiri mengatakan, anak sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya, penghulunya seluruh manusia pada hari kiamat. Berarti dari mulai manusia pertama diciptakan sampai terakhir yang mimpin Rasulullah. Bahkan bukan alam manusia saja, seluruh makhluknya Allah yang paling utama, yang menjadi pemimpin, yang menjadi penghulunya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan tujuanku untuk menyombongkan diri dengan ungkapan ini. Wala fakhra, kata baginda Rasul. Sekelas Rasul saja tidak mau menyombongkan diri, apalagi keturunannya tidak boleh menyombongkan diri dengan nasab dan kemuliaan. Karena kata baginda Rasul, man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya, perbuatannya buruk, tidak bagus, maka tidak akan mempercepat nasab mulianya tersebut sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasul. Jadi menjadi zuriyah Rasul itu berat. Harus menjaga marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadi jangan asal punya nasab tapi untuk ngasab. Banyak yang seperti itu. Punya nasab untuk ngasab, cuma buat nyari duit. Gampangannya nanti ke umat, ke masyarakat. Kalau dia minta sesuatu nggak dikasih, ente kualat. Kalau ente nggak ngasih sama aneh, siap muka walat mah. Jaksa aing ngomong, tuman. Kasihan umatnya disayang Rasul, zuriyahnya juga disayang oleh Rasulullah. Harus sama-sama saling menghormati satu sama lain. Dulu Sayyid disebutnya, maka keturunannya juga disebut Sayyid. Awal-awalnya kata Rasulullah juga ketika memangku kedua cucunya Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, beliau berkata, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucu ini adalah sayyidnya bagi para pemuda ahli surga, pemimpinnya para pemuda ahli surga. Maka saat itu keturunan Rasul disebut sayyid. Kalau laki-laki, yang perempuan sayyidah. Akan tetapi Sayyidina Husain pernah menjadi khalifah menggenapkan ke-30 tahun. Jadi kata Rasul, khilafah itu hanya akan bertahan setelahku selama 30 tahun. Setelah itu hanyalah jababirah, penguasa-penguasa yang berlabelkan khalifah tapi penguasa, raja itu. Nyata di dalam sejarah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai Sayyidina Hasan radhiyallahu an, Sayyidina Hasan mengakhiri masa kekhilafahan yang disebutkan Rasul selama 30 tahun. Sayyidina Hasan hanya dari beberapa bulan saja menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Maka kalau ada orang zaman sekarang mengaku khilafah, khalifah ala Londoniyah, itu namanya bohong. Jangan asal. Mohon izin melanjutkan. Begini, di dalam Sahih Muslim ada riwayat, kata sahabat, dahulu aku pernah mau melantunkan azan zuhur. Kemudian Rasul menahanku. Beliau berkata, tunggulah sejenak hingga udara mendingin. Kemudian kami menunggu beberapa saat. Kemudian aku berdiri lagi untuk melantunkan azan. Kata Rasul, tunggulah sejenak hingga udara menjadi sejuk. Kemudian kami menunggu beberapa saat. Kemudian aku berdiri lagi yang ketiga kalinya untuk melantunkan azan. Rasulullah berkata, tunggulah sejenak hingga udara menjadi sejuk. Maka kemudian kami menunggu lagi. Beberapa saat kemudian aku berdiri yang keempat kalinya untuk melantunkan azan. Dan kami saat itu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di bawah bayang-bayang bukit. Jadi sempat memundurkan dulu waktu pelaksanaan, bukan waktu masuknya sholat, tapi waktu pelaksanaan sholat. Tapi diisi dengan hal-hal yang baik, termasuk Aisyah agak dimalamkan. Rasul pernah melakukan itu, tapi bukan kebiasaan, artinya tentatif. Kondisi ada amrun kharij, ada alasan-alasan tertentu seperti ini, tapi ya kita jangan sampai mengakhirkannya. Setuju? Lanjut sedikitnya, sedikit apa banyak terserah. Kemudian karena
mana Sayyidina Hasan wafat di masa kepemimpinan beliau karena diracun. Nah, banyaknya keturunan Sayyidina Hasan itu menjadi pejabat. Banyaknya keturunan Sayyidina Hasan menjadi saudagar, menjadi pejabat, sedangkan keturunan Sayyidina Husain kebanyakan menjadi ulama. Tapi kesini-sininya sekian abad berikutnya ya sama saja, dari kedua keturunannya. Ada juga dari keturunan Sayyidina Husain yang menjadi pemimpin. Contoh Al-Habib Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maka beliau karena seorang sayyid yang mengurus kepemimpinan atau pemerintahan itu kebanyakan digelari syarif. Beliau nama aslinya Hidayatullah. Ya, di dalam kitab-kitab tarikh, di dalam kitab-kitab nasab, nama aslinya Hidayatullah. Punya adik Nurullah, ayahnya Abdullah. Karena mereka beliau-beliau ini adalah para pemimpin dalam konteks pemerintahan, maka diberikan gelar syarif. Syarif Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah. Adiknya juga jadi raja, Syarif Nurullah. Ayahnya juga raja, Syarif Abdullah. Makanya kalau di Cirebon, habaib dulu dipanggilnya Ayib. Ya, saya punya guru Syarif Muhammad bin Yahya Ayib Muh Jaga Satru. Punya guru Syarif Hud bin Yahya Babakan Ciwaringin Ayib Hud. Bahkan orang-orang nyebutnya Kang Ayib, Kang Ayib. Ya, nggak familiar dengan Habib kalau di Cirebon dulu tuh, baru sekarang-sekarang aja nih 10 tahun terakhir lah. Kemudian juga saya punya orang tua angkat, ya, sayang pada saya, Robitoh Alawiyah Cirebon, itu Syarif Abdurrahman Al-Kaf, sebut Ami Amang, Ayib Amang, ya, nggak sebut Habib tapi Ayib Abdurrahman Ayib Amang disebutnya. Itu di Panjunan, pengurus Masjid Merah Panjunan. Nah, sedangkan kalau di Sumatera itu sebutnya Sidi, dipanggilnya Sidi. Di Maroko juga begitu, ya. Sidi, Sayyidku, Sayyidi, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian pada masa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau menyematkan istilah Habib. Terus di Indonesia ini familiarnya baru kisaran belasan tahun saja. Apalagi dulu mah di Jakarta dipanggilnya Wan. Makanya ada Wan Abud kan itu ya, Wan Abud, Jini oh Jini tuh gitu. Iya, dipanggilnya Wan kalau di Jakarta tuh. Ya sempat sekarang juga masih ada yang manggil Wan gitu. Di Cirebon juga Ayib masih dipakai, Sidi juga di Padang masih dipakai. Tapi sekarang sudah istilah Habib itu sudah merata. Tapi siapa sih sebetulnya orang yang berhak untuk mendapat gelar Habib itu? Murid batinnya Habib Umar, yakni As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, beliau mengatakan klasifikasi orang yang pantas mendapat gelar Habib ini juga disampaikan oleh Habib Zain di Maktab Daimi, juga Habib Ahmad, ya, ketika mendapatkan informasi di Indonesia ada Sadatul Alawiyin yang melanggar aturan negara, maka kata beliau memberikan rekomendasi kepada pemerintah tindak tegas. Sama Abah Lutfi juga begitu, ya. Abah Lutfi juga begitu, ketika ada Sadatul Alawiyin yang melanggar aturan-aturan negara, aturan hukum, maka kata Abah, jika dia salah, terbukti salah, tangkap, kata Abah Lutfi. Karena ini merupakan idealismenya Rasulullah SAW menegakkan keadilan. Makanya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ulama-ulama kita, the founding father kita, para pendiri bangsa kita, mereka paham. Karena kebanyakan ulama, apalagi dapat istikharah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Pancasila itu. Jadi Rasulullah lah yang datang ke dalam mimpi beliau memberitahu tentang baiknya Pancasila untuk bangsamu. Hasil istikharah Pancasila itu. Jadi kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nasabnya dia harus dari jalur laki-laki sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nasabnya nyambung laki-laki dari laki-laki terus dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian juga dewasa sifatnya. Dewasa itu bukan tentang umur, tapi tentang kejiwaan, tentang sikap. Karena banyak orang yang tua tapi nggak dewasa sikapnya, betul tidak? Banyak. Kemudian juga kealimannya,
dia mewarisi ilmu-ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luas, dan akhlaknya soleh, akhlaknya budi pekertinya bagus, maka itu pantas disebut Habib, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jika belum mencapai klasifikasi itu, cukup saja sebagai sayyid atau syarif, ya. Akan tetapi ini menjadi pecut bagi kami, di mana baginda Rasul memberikan nasihat, ya Bani Hashim, la ya'ti linnasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ansabikum. Wahai Bani Hashim, keluargaku, jangan sampai nanti orang-orang datang kepadaku pada hari kiamat dengan membawa amal soleh mereka, tapi kalian datang kepadaku hanya membawa nasab kalian. Memalukan, kata Rasul. Makanya ketika kita bersikap, contoh kedudukan kita sebagai dzurriyyah Rasul, bagaimana sikap kita kepada orang-orang alim? Karena orang-orang alim juga pewaris Rasul. Al ulama warathatul anbiya, annal ulama umana'ur rusuli. Mereka para ulama itu merupakan pewaris para nabi, dan mereka juga kepercayaan para rasul. Bagaimana sikap antara ahlul bait dengan ulama, ulama dengan ahlul bait? Apakah mentang-mentang kita ahlul bait kemudian kita tidak punya rasa hormat kepada orang-orang alim yang bukan ahlul bait? Tidak demikian. Dulu sudah dicontohkan oleh orang yang lebih dekat masanya dengan Rasul dan dibimbing langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas, anak paman Rasul, sepupu Rasul. Beliau masuk kategori ahlul bait Rasul. Jadi ahlul bait bukan hanya putranya Rasul, bukan hanya keturunan Rasul, tapi juga keturunan dari paman-pamannya, itu juga sama. Pokoknya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang mukmin, mereka ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilah sekarang mah Habib Abdullah bin Abbas lah gitu. Habib Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat nih. Itu masih muda, ya, pemuda. Ada orang muda tapi alim. Tapi di saat diceritakan ini, orang ini sudah cukup dewasa. Namanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Sahabat yang sejak muda, sejak remaja sudah alim. Karena dibimbing langsung oleh Rasul, dan dia intens mencatat wahyu yang turun kepada Rasul. Beliau salah satu pencatat wahyu, ya. Makanya sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang senior mengakui kealimannya. Bahkan kodifikasi Al-Quran, ini kalau di Al-Azhar, ilmu tentang kodifikasi Al-Quran ini S3 ini. Nah, kalau ibu-ibu di sini, bapak-bapak sudah S-nya S campur ini. Campur-campur soalnya. Itu diserahkan. Kodifikasi Al-Quran pertama kali, pembukuan Al-Quran diserahkan tanggung jawabnya oleh Amirul Mukminin Khalifatul Rasulullah SAW, Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Diserahkan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Nah, ceritanya berlainan nih. Kita kembali kepada cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Sayyidina Zaid bin Thabit. Kalau istilah sekarang adalah kiai, ya. Kiai itu Sayyidina Zaid bin Thabit itu Kiai Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Sedangkan sepupunya Rasul Sayyidina Abdullah bin Abbas diistilahkan Habib Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, supaya gampang kita menganalogikannya. Ini diajak kita untuk berpikir ala di kampus lah. Ya, walaupun gini, walaupun nggak pernah kuliah, tapi sering diminta untuk mengisi seminar di universitas negeri. Jadi maksud saya, bapak dan ibu yang punya anak dititipkan di pesantren ini, jangan pernah putus asa, jangan pernah menganggap anak kita nggak bakal jadi orang mulia. Tahadus bin nikmah, gondrong-gondrong begini, sering masuk kampus universitas negeri, diminta oleh rektor, dekan, mahasiswa untuk mengisi seminar berdua dengan profesor. Jadi pas profesor disebutkan CV-nya, sekolahnya di anu, kuliah S1-nya di anu, S2-nya fakultas anu di anu, S3-nya. Pas saya doktornya doktor kastrologi. Kalau sahabat saya Dr. Sulaiman Al-Kumayi, profesor doktornya di bidang neurologi. Saya kastrologi. Pas disebutkan begitu ngakak. Tadinya sempat pada bingung mahasiswa yang hadir dan dekan. Ya. Tanya ke Umi, Mi, kastrologi itu fakultas apa itu, Mi?
Kalau astronomi, astrologi mungkin kami paham istilah itu. Tapi kastrologi apa Mi kata? Itu loh panci bulat yang buat nanak nasi liwat, kata Umi gitu. Masih bingung. Beliau tuh nggak kuliah, tapi di pondok aja, pindah-pindah pondok tuh, di pondok terus. Oh gitu ya. Tapi gaya pakai slide, pakai pointer, gayanya sudah kayak dosen, gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa nitipkan anak ke pesantren, maksud saya. Walaupun pesantrennya tidak seperti apartemen, pesantrennya tetap pesantren tradisionalis. Ini tuh kayak begini, hasil makan daun-daunan, ubi-ubian. Saya nggak makan nasinya tahunan, lama, beneran. Apalagi beras, nasi aja nggak makan. Minimal yang terhitung 8 tahun. Jadi kalau nanti di sini ada santri, orang tuanya belum datang ngasih beras, ngasih kiriman, jangan kemudian pulang ke rumah. Saya nggak pulang-pulang bertahun-tahun nggak ketemu orang tua, bahkan nggak dibiayai. Makanya kenapa saya nggak makan nasi, karena nggak bisa beli beras. Beneran. Ketika saya khidmat kepada kiai saya, karena keberkahan ilmu ada pada berkahnya kita ketika khidmat kepada kiai kita, kepada guru kita. Ketika kiai saya selalu menyediakan makanan untuk santri-santri yang khidmat, saya nggak pernah mau makan di tempat kiai. Kenapa? Saya khawatir khidmatnya saya tidak tulus. Saya khawatir khidmat di kiai hanya ingin makan gratis, numpang tidur gratis. Sudah mas saya gratis, mondok gak dipakai pungutan biaya karena tahu gak punya duit. Gak datang juga sendiri, gak dititipin orang tuanya, gak ada katanya kemana ini, mengembara. Seperti itu. Kemudian kadang kalau mau nyari bekal makanan ke hutan, kalau gak punya duit, kadang nyusurin kali. Pernah saya jadi tukang ngarit rumput buat ngasih makan kambingnya kiai. Pernah tuh. Biasanya kalau makan waktu itu masih makan nasi, tapi bekasan orang. Jadi kalau santri makan nasi liwet, biasa ngeliwat bareng-bareng, secangkir patungan. Nanti lauk pauknya beli, ya masak mereka. Nah suka ada sisa kan. Nah saya tuh makan dari sisaan mereka. Jadi di kebun ada tempat masaknya. Saya mengarit saja. Pulang ngarit saya tuh yakin saja ada bekas makanan. Sisaan santri remeh cek Sunda mah. Pas saya lihat ke kebun gak ada yang masak, gak ada bekas makanan. Baru ngeh ternyata anak-anak yang lain pulang karena liburan. Saya tetap konsen istiqomah ngarit di pinggir kali, di tegalan. Akhirnya beres ngasih makan rumput ke kambing, ke kandang kambing. Dilihat gak ada makanan sisaan santri karena pada pulang. Saya balik lagi ke kandang kambing. Bilanglah ke kambing, "Be, lapar." Iya bener Bu. Iya. "Be, lapar." Minta daharnya, karena kebetulan itu di pesantren Pasundan. Saya juga di Jawa lama juga. Tapi ini cerita yang di pesantren Pasundan nih. "Be, lapar." Minta daharnya. "Be, lapar, saya minta makannya." Karena mbeknya juga mbek kiai dan nyantri di situ. Dia itu merasa setia kawan. Dia bilang, "Mangga." Mangga katanya. Ambillah makanan kambing dari tempat makanan kambing. Saya comot, masukin kastrol, dikasih garam, direbus sama saya. Keluar ya tetap saja makanan kambing, gak jadi spaghetti. Karena bertahan hidup, lapar ya saya makan. Tapi alhamdulillah gak menjadi rusak tubuh saya, malah tetap menjadi ganteng, lebih ganteng sekarang. Begitu. Ya. Maksudnya gini loh, buat orang tua sing yakin nitipkan anak ke gurunya, ke kiai, beda dengan di sekolah. Tapi tetap sekolah, kalau memang mampu tetap sekolah, lanjut terus. Tapi pesantren jangan ditinggalin. Mondok tetap anak-anaknya. Sekolah ya sekolah, mondok ya mondok. Jangan dikira anak mondok itu tidak akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Justru kalau kita melihat sejarah,
bahwa orang-orang yang berperan untuk kemerdekaan Indonesia itu adalah para ulama dan santri. Betul tidak? Coba lihat di dalam buku-buku sejarah, bahkan peranakan Belanda Indonesia saja yang disebut namanya Multatuli. Siapa Multatuli? Coba buka lagi nanti sejarahnya, ya, nama Belandanya ada. Ia yang tadinya dididik untuk menghancurkan Indonesia, malah justru dia akhirnya dia semangat memperjuangkan Indonesia, dan dia menulis dalam tulisannya dalam buku diarinya, jika bukan karena kaum ulama dan santri, maka perjuangan Indonesia ini tidak akan meraih kemerdekaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pemerintah jangan memandang sinis, ya, jangan memandang sebelah mata kepada kaum kiai dan juga kaum sarungan, para santri. Ini menurut pakar-pakar sejarah, ketika Indonesia butuh para pejuang-pejuang yang handal tangguh, maka mereka akan datang, pemerintah kita dulu akan datang kepada para ulama, karena ulama punya masa menggerakkan mereka untuk berjuang. Tapi setelah kemerdekaan tiba, mereka seolah-olah ditinggalkan dan dilupakan. Tapi alhamdulillah Pak Jokowi memberikan apresiasi kepada kaum sarungan, kepada para ulama dan santri, dengan menetapkan 22 Oktober sebagai hari santri, bertepatan dengan resolusi jihadnya NU. Berarti pemerintah kita ini memang cinta ulama dan cinta santri. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan para pemimpin kita supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi para pemimpin yang kuat untuk membawa Indonesia menjadi negara yang tangguh, yang dirahmati Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan cukup memang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya ilmu, bahkan Allah yang memerintahkannya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i begini, beliau berkata, dikutip oleh Al-Habib As-Sayyid Al-Allamah Sayyid Muhammad Hashim Asy'ari. Jadi Syekh Hashim Asy'ari itu seorang habib, bukan cuma Sayyid nasabnya, tapi beliau juga habib. Syekh Hashim Asy'ari, saya punya sanad silsilahnya, nyambung kepada Rasulullah. Jadi Gus Dur itu juga habib. Beliau mengutip di dalam kitabnya yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Ada makalah Imam Asy-Syafi'i, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan para fuqahaul alimin, fuqahaul amilin bi ulumihim, laulal fuqahaul amilunal laulal fuqahaul amiluna bi ulumihim, ya, andaikan Allah tidak menjadikan para fuqaha yang mengamalkan ilmunya, aulia Allahi, menjadi wali-walinya Allah, falaisa lillahi waliyun, maka Allah tidak akan menjadikan orang lain menjadi wali. Allah tidak akan menciptakan wali. Allah tidak akan mengangkat seseorang menjadi wali. Laulal fuqahaul amiluna bi ulumihim, andaikan Allah tidak menjadikan para fuqaha, kan ini kan apa? Darul fuqaha. Ya. Ini rumahnya orang-orang faqih di sini. Tempatnya orang-orang faqih. Insyaallah lulusan sini menjadi fuqaha semuanya. Amin. Kemudian majelisnya jalsatul fuqaha, kumpulannya, tempat duduknya, ngumpulnya orang-orang faqih. Nah, ini luar biasa. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, andaikan Allah tidak menjadikan orang-orang faqih, para fuqaha yang mengamalkan ilmunya, aulia Allah, tidak menjadikan sebagai aulianya Allah, falaisa lillahi waliyun, maka tidak akan ada wali. Ini cerita sedikit nih di akhirnya, biar ingat. Minimal kalau pulang ditanya sama suami, bu, dapat apa?
dapat dongeng, tapi dongengnya manfaat. Inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika diceritakan orang soleh maka akan turun rahmat Allah. Di Cirebon itu dulu ada wali khawarik namanya Wali Yasin, bukan nama aslinya Yasin, tapi dia pengamal Yasin sampai jadi wali. Ahli pengamal riyadhah Yasinan sampai jadi wali. Makanya insya Allah di NU kaum Nahdiyin banyak yang jadi wali. Ya, Wali Yasin juga sama. Tiap malam Jumat. Tapi kalau keluar dari masjid, dari majelis, pulang beberengkes, ngisi tasnya pakai ini nih, nggak jadi wali. Paling juga wali kambing. Wali Yasin sering duduk di alun-alun depan keraton Kasepuhan. Kebetulan saya juga penasehat di Kesultanan dan di Laskar Agung Macan Ali Nusantara. Itu dulu ada Wali Yasin sering duduk di tengah-tengah alun-alun Sang Cipta Rasa, depan Masjid Sang Cipta Rasa, depan Kesultanan Kasepuhan. Itu banyak tamu dan manjur doanya. Pernah ditanya oleh tamunya, "Bah, tinggian mana antara wali dengan ulama?" Jawaban beliau, "Wali, ulama di bawah wali." Kata beliau, kata Wali Yasin, pas hari Jumatan di Masjid Sang Cipta Rasa, peninggalan Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang di depan Kesultanan Kasepuhan, yang merah tuh warnanya. Yang menjadi khotib dan imamnya Hadratus Syekh As-Sayyid Abbas Abdul Jamil, Mbah Abbas Buntet Pesantren. Sayyid itu syarif beliau, Habib tuh, ya. Cuma kalau di NU ini mereka tidak mengedepankan kesayyidannya. Di NU ini kebanyakan mengedepankan kealimannya, kekiaiannya. Jadi hati-hati dengan kiai-kiai NU. Banyak di antara mereka itu juga Sadatul Alawiyin. Mereka juga habaib, tapi mastur mereka menyembunyikan nasabnya. Mereka tidak mau membebani diri mereka dengan tanggung jawab yang besar karena rasa malu kepada datuknya, yakni Sayyidina Muhammad SAW. Khawatir jika mereka melakukan kesalahan yang tercoreng adalah nama baik keluarga Rasul. Takut mereka, jadi tidak mau pakai nasab buat ngasab. Ya, kalau di NU nih para habaibnya lebih mengedepankan kekiaian seperti Mbah Abbas Buntet Pesantren yang menjadi salah satu senopati pasukan Nahdiyin Laskar Hizbullah, sekarang menjadinya Bamser, yang melawan sekutu di Surabaya pada saat arek-arek Surabaya, ya 10 November tuh. Kemudian Mbah Abbas khutbah, pas khutbah Wali Yasin di lawang pintu, dipanggil Wali Yasin, mene kadio cek Sunda mah, kemari. Pakai bahasa Jawa, bahasa Cerbonan. Wali Yasin, mene sirap. Begitu. Lagi khutbah Mbah Abbas sampai begitu. Ya boleh-boleh saja sah. Ya. Rasulullah saja pernah nanya kepada sahabat yang baru datang, "Kamu sudah sholat belum?" "Belum ya Rasul." "Sholatlah dulu yang ringan. Ringankan sholatmu 2 rakaat." Ketika Rasul khutbah tuh pernah begitu. Bahkan ada sahabat, "Ya Rasulullah, kami ini binasa nih ya Rasul umatmu karena kemarau. Ya Rasul berdoalah." Rasul berdoa dulu minta. Jadi ada, sah-sah saja. Ini dipanggil Wali Yasin oleh Mbah Abbas, maju, maju ke pengimbaran tempat beliau khutbah. Duduk, cenah, duduk sirah. Suruh duduk di depan, diinjak pundaknya oleh Mbah Abbas. "Ulama di atas wali," kata Mbah Abbas Buntet Pesantren. Karena kalau mencapai derajat kewalian gak perlu alim, bisa asal senang ibadah, yang wajib dijaga, yang sunnahnya diperbanyak, hindarkan diri dari kemaksiatan, maka kata Allah, "Aku akan menjadikan dia sebagai kekasihku, hatta idza ahbabtuhu," sehingga kalau aku sudah menjadikannya sebagai kekasih, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya, dia mampu mendengar sesuatu yang tidak bisa dengar oleh telinga pada umumnya, wa basarahu alladzi yubsiru bih, dan aku akan menjadi pandangan matanya di mana dia mampu memandang sesuatu yang tidak kasat mata, wa yadahu allati yamtishu biha, dan aku akan menjadi lengannya di mana dia melakukan sesuatu tidak seperti lengan pada umumnya,
wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi langkah kakinya di mana dia bisa melangkah, tidak seperti langkah kaki pada umumnya. Wa idza sa'alani la u'tiyannahu wa idza ista'adani la u'idannahu. Itu wali. Cukup dengan apa? Kalimat awalnya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya ahabbu ilayya mimma aftaradtu fihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang tak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku, yang lebih aku cintai dari pendekatannya itu tidak ada yang lebih aku cintai ketimbang apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah ketika dia hambaku mendekatkan diri terus-menerus kepadaku dengan memperbanyak amal sunnahnya, tiada lain kecuali aku akan mencintai dia. Kelanjutannya baru yang tadi kalimatnya. Kalimat awal lebih-lebih lagi, lebih-lebih menakutkan, mengerikan apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku kobarkan peperangan. Sedangkan para ulama menyatakan dari kalangan para wali, kedudukan kewalian yang tinggi hanya diduduki oleh fuqaha, oleh ulama, oleh orang-orang yang alim. Nah, wali yang tidak alim, mereka tetap wali. Wali itu mulia, tapi derajat para wali yang tinggi hanya diberikan kepada orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang soleh, yang berakhlak mulia. Maka Mbah Abbas ketika menginjak lehernya Wali Yasin menangis dan minta maaf. Ngapunten Yai, ngapunten Yai, nangis kejadian-jadinya. Ulama di atas wali. Karena kata Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak menjadikan fuqaha yang mengamalkan ilmunya sebagai wali, tidak akan ada orang lain yang menjadi wali. Karena apa? Orang lain menjadi wali karena bimbingan fuqaha. Harus paham. Jadi jangan kita salah mengambil rujukan. Kadang orang-orang zaman sekarang tuh nggak salah juga sih. Ada orang ngaku-ngaku madzhab, nggak beneran juga kadang. Asal ada orang berlagak madzhab supaya ditakuti oleh umat, jamaah takut kewalat dan ini itu sebagainya. Tapi ke kiai nggak punya adab, nggak punya perhatian, salah. Datang orang bergaya seperti madzhab padahal mencari duit supaya ditakuti orang. Ini banyak. Murid saya qari internasional Haji Asep Nur Yasin di Karawang, didatangi orang ngaku-ngaku habaib, ada yang berlagak seperti madzhab. Berapa orang satu mobil dari Jakarta, sampai-sampai masuk ke dalam kamar ngambil emas punya istrinya. Bilang ke saya setelah beberapa bulan berikutnya, astagfirullah, kata saya kok seperti itu. Jangan diam, ini melanggar hukum. Bagaimana kalau ada orang yang mencuri seperti itu mengataskan diri sebagai seorang habaib? Tangkap, kata Mbah Lutfi. Ini sudah terjadi, ada beberapa orang sudah dipenjara. Kemudian di wilayah Tambun, Bekasi kalau tidak salah ada juga yang membuka praktek ini itu, kemudian ada di berita, ditangkap juga. Ini urusan negara, tidak boleh asobiah. Siapapun semuanya di mata hukum berkedudukan sama. Kalau di negara ini terjadi asobiah, fanatik, buta, rusak bangsa di negara ini. Betul tidak? Tidak bisa. Penegakan hukum, supremasi hukum tetap harus berlangsung pada siapapun. Karena di dalam Riyadhus Shalihin kata baginda Rasul, inna ahlaka man qablakum, terjadi pada masa Rasulullah ada seorang wanita min Bani Makhzumiyah, dari Bani Makhzumi. Bani Makhzumi itu masih kerabat dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, masih bagian Quraisy, tapi sarokot mencuri. Tatkala mencuri, mereka bingung siapa yang akan menyampaikan kepada Rasul. Mereka berkata, cuma Zaid saja, Usamah saja yang bisa menyampaikan kepada Rasul, karena dia adalah hibbu Rasulullah SAW, orang yang dicintai Rasul, anak angkatnya Rasul. Maka fakallamahu Usamah, Sayyidina Usamah menyampaikan kepada baginda Rasul tentang berita ini. Apa yang terjadi? Rasulullah memerah wajahnya dan meregang urat kerongkongannya. Kemudian thumma qama fahtatoba, Rasulullah berdiri dan kemudian Rasul berkata, berkhutbah, berorasi di hadapan orang-orang, ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya hancur luluh lantaknya kaum-kaum sebelum kalian, bangsa-bangsa sebelum kalian. Karena apa? Idza saraqa fihimud dhaif aqamu 'alaihim hadda. Di bangsa terdahulu mereka akan menegakkan keadilan seadil-adilnya, menegakkan hukum seadil-adilnya. Tapi wa idza saraqa fihimus syarif, seorang syarif, seorang habib, seorang sayyid, orang yang mulia, punya kedudukan
bukan mulia, keturunan mulia. Kalau ada yang mencuri, umat terdahulu tarokuhu akan meninggalkan mereka, tidak menegakkan keadilan seadil-adilnya. Maka wa aimullah, demi Allah, idza kanat Fatimah bintu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat, demi Allah, andaikan putriku sendiri Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti aku yang akan memotong tangannya dengan tanganku. Inilah keadilan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahi Sayyidah Fatimah wanita suci, pemimpin wanita-wanita ahli surga, tapi ini ketetapan baginda Rasul tentang supremasi hukum. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lihat, hadza haditsun sahihun. Ini haditsnya sahih. Lihat, gak perlu di kitab-kitab hadits yang panjang-panjang lebar. Riyadhus Shalihin, baca yang benar. Maka tidak boleh terjadi diskriminatif di negeri ini. Siapapun dia, keturunan manapun dia, melanggar hukum, aturannya jelas. Tapi siapapun yang berhak untuk dibela, walaupun kaum marginal, bela dia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi membela agama bukan membela sekelompok orang, membela agama, tegakkan keadilan agama di antara kalian. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan, supaya nggak ngantuk. Nah iya, jangan mau ya dijadikan kadal oleh orang-orang yang ternyata mereka tidak mau menghormati orang lain, tapi hanya maunya dihormati oleh orang lain. Jika kau ingin menjadi tinggi, jangan kau merendahkan orang lain. Mulialah engkau tanpa harus menghinakan orang lain. Jadilah besar tanpa mengecilkan orang lain. Seperti itu cara hidup. Siapa yang menebar manfaat dan cinta, wajib baginya mendapatkan cinta dan manfaat dari yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Tentu orang-orang alim seperti beliau, para fuqaha, para yai semuanya, dan kita yang ikut serta untuk keberlangsungan tempat mencetak para fuqaha, insya Allah akan dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah dan dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tidak akan memimpin doa. Saya niat selalu tabarrukan kepada doanya para kiai setempat. Ini penting saya sampaikan, selalu saya sampaikan di akhir. Jangan hanya kita bisa mahabbah cinta dan menghormati kiai yang mungkin terkenal. Jangan hanya kita mampu menempatkan, memuliakan kiai-kiai yang mungkin dikenal publik, tapi kita tidak menghormati guru-guru di lingkungan kita yang mengajarkan wudhu untuk kita, sholat kepada kita, alif ba ta tha sampai pinter fasihatul Quran. Mereka lebih berhak mendapatkan hormatmu, mereka lebih berhak mendapatkan perhatianmu, mereka lebih berhak untuk kau tempatkan pada kursi yang tinggi. Hargai mereka, hormati mereka, muliakan mereka, walaupun mereka tampak seperti muda, tapi alim dan memberikan manfaat masyarakat, memberikan manfaat untuk masyarakat. Masyarakat ngerti bab wudhu, ngerti sholat yang benar bagaimana, ngerti berakhlak itu seperti apa. Mereka lebih berhak untuk kita hormati. Tolong jangan hanya kita bisa memuliakan yang mungkin datang kemudian karena terkenal atau mungkin sering berceramah, karena belum tentu orang yang bisa ceramah di panggung itu ulama. Karena kata Rasul nanti di akhir zaman, qalilul ulama kathirul khutbah. Ulama semakin sedikit tapi orator yang pandai bicara, tukang pidato banyak. Jangan disamakan antara ulama dengan khutbah. Makanya sekarang banyak yang ulama, bukan ulama, ngulama, gayanya seperti ulama, banyak itu sekarang ya. Maka penting untuk kita untuk memuliakan mereka supaya nanti anak-anak kita juga menjadi orang-orang yang soleh was-solehah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya niat tabarruk, saya mau ngaminin minta doanya para yai di sini saja nanti Pak Yai, nanti mungkin silahkan ya yang berdoa monggo silahkan siapa ya, saya minta keberkahan doanya, niat tabarruk. Jangankan doanya, bekas tangan orang-orang soleh saja bekasnya oleh Rasulullah diminum, ada di dalam kitab hadits Majma'uz Zawaid 12 jilid, di jilid pertama karya Imam Ali Nuruddin Al-Haythami 800 Hijriah, ada itu. Kemudian juga di dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabrani ada riwayat tentang meminum air bekas wuduknya para sahabat. Rasul dinyatakan meminum fayashrabuhu yarju barokata aidil muslimin, kalimatnya seperti itu. Jadi bekas tangannya saja, bekas kobokannya, nanti kalau kiai nanti makan kobok-kobok diminum aja nggak boleh. Nah itu ya beneran, apalagi doanya. Demikian dari saya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.